Ibu-ibu saudaraku sekalian, sakit maha sakit, sakit paling dahsyat adalah sakit sakaratul maut. Gimana enggak? Yang ngerasain sakit tuh ruh, Bu. Yang ngerasain sakit adalah ruh. Selama ini badan kita nih yang ngerasain sakit bukan tulang, bukan daging, bukan urat, bukan. Buktinya begitu lepas dari badan kita, udah nggak ngerasain sakit lagi kita. Orang kalau diamputasin nih kakinya dikuburin. Tuh kaki lagi diapain? Yang punya kaki berasa apa nggak? Nggak berasa. Kenapa? Nggak ada ruhnya. Yang bisa ngerasain sakit bukan daging, bukan tulang, bukan kulit. Yang merasakan sakit adalah ruh. Ibu bayangin kayak apa sakitnya pencabutan ruh. Ruhnya yang dicabut, sakitnya nauzubillah dan dzalik. Luar biasa. Makanya kita disuruh doa, Allahumma khaffif alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringanin apa ya Rabb kalau datangnya sakaratul maut. Ibu lagi sakit, paling sakit kayak begitu. Nabi sempat nanya sama malaikat Israel, Israel tunggu dulu nih. Umat saya kalau sakaratul maut sakitnya kayak gini apa enggak? Katanya malaikat Israel, qad khaffafna 'alaika ya Rasulullah. Ini sudah kami ringankan untukmu wahai Rasul. Sakaratul maut umatmu bisa jadi lebih berat lagi. Ibu Nabi berdoa. Doa terakhirnya di atas muka bumi ini. Ya Allah, ringankan sakit sakaratul maut umatku. Dan jika untuk itu engkau harus beratkan sakaratul mautku, beratkan saja untukku, asal ringankan buat umatku. Setianya sama kita luar biasa. Ya Allah, orang paling setia sama kita. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahkan di hari Bu nggak ada yang setia, nggak ada yang setia. Siapapun hanya akan memikirkan dirinya sendiri daripada yang lain-lainnya. Hari akhirat, padang mahsyar, saat Allah Subhanahu wa taala murka dengan kemurkaan yang tidak ada tara bandingnya, tidak sebelum dan tidak sesudahnya. Yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Hari itu enggak ada yang berani ngomong. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, enggak ada yang berani ngomong. Tidak ada yang berbicara pada hari tersebut illa man adina lahu rahman. Dan yang berbicara hanya orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Para nabi-nabinya Allah. Para nabi-nabinya Allah. Ibu tuh para nabi-nabi doang yang bisa ngomong Bu tuh hari. Takut, tegang, gak ada yang bisa ngangkat kepala. Salah satu mawaqif, salah satu kejadian-kejadian nanti di padang mahsyar. Semuanya pada nunduk, mereka cuman bicara. La yatakallamuna illa hamsa, kata Allah di ayat yang lain. Enggak ada yang bicara kecuali desisan doang, bisik-bisikan doang. Gimana ngomongnya? Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Gitu. Kedengeran enggak? Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, gitu. Nabi Adam kita dengerin apaan sih yang diomongin? Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, sambil gemeteran. Ya Allah selamatin diri saya, Allah selamatin diri saya, selamatin diri saya. Gitu doang. Cari kita dengerin. Nabi Ibrahim bilangnya apaan? Sama juga ternyata. Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Ya Allah selamatin diri saya, Allah selamatin diri saya, Allah selamatin diri saya, Allah. Jangan murka sama saya, Allah selamatin diri saya, Allah. Gitu. Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Saleh, Nabi Idris, Nabi Isa, semua hanya berkata dengan doa yang sama. Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Bahkan ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, saat diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, diberdiriin di hadapan Allah. Apakah kamu pernah bilang sama umatmu untuk menyembah engkau dan ibumu Tuhan lain selain Allah? Katanya Allah, nih saya lihat umatmu banyak yang menyembah engkau wahai Nabi Isa. Emang kamu ngomong tuh kayak begitu sama umatnya? Kata Allah gitu. Ya Allah, wahai umatku sembah aku dan ibuku Tuhan lain selain Allah. Katanya Nabi Isa, in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi
nafsi. Ya Allah, kalau saya pernah ngomong kayak begitu, Engkau pasti sudah mengetahuinya. Bukankah Engkau tahu segala tentangku dan aku tidak tahu apa-apa pun tentangmu. Nabi Isa kemudian berkata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau Engkau mau siksa umat saya, siksa aja deh Allah. Nabi-nabi pun kehilangan kasih sayangnya terhadap umat. Ibu-ibu saudaraku sekalian, semua nabi-nabi pada waktu tersebut hanya berkata Rabbi salim nafsi dengan suara yang mirip desisan. Satu-satunya suara yang kedengaran berbeda hanya dari manusia yang kita peringati maulidnya tanpa henti-henti sampai dengan hari ini, baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad ngomongnya kayak gimana? Coba kita dengerin. Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatin umat saya, selamatin Halimah, selamatin Aziza, selamatin Fatimah, selamatin umatku ya Allah. Jangan tega buat menyiksa mereka ya Allah. Mereka adalah umatku ya Allah. Setia sama kita, setia. Ibu-ibu saudaraku sekalian, dah kalau mau ada yang kita pegangin, mendingan yang udah teruji aja kesetiaannya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seseorang yang kamu perlu cintai dia, cintailah dia yang setia ini, Bu. Nabi Muhammad alaihi wasallam. Belain, silahkan kamu bela siapapun, akan tetapi jangan lebih daripada pembelaanmu kepada Nabi besar Muhammad. Karena dia yang pasti akan membela siapapun saja yang membelanya waktu hidup di dunia. Karenanya Bu, yang setia sama Nabi Muhammad. Bahkan andai engkau bukan siapa-siapapun di atas muka bumi ini, jika engkau merasa bahwa hidupmu kayak gak ada yang ngurusin gitu di dunia, punya anak gak ada yang mau ngurus, punya saudara juga kagak ada yang mau peduli, ibu-ibu saudaraku sekalian, deketin aja Nabi Muhammad. Setianya luar biasa terhadap umatnya. Asal kau deketin Nabi Muhammad, nabinya pasti akan mendekat kepadamu juga. Seperti Julaibib. Ibu pernah dengar cerita Julaibib? Belum? Nggak apa-apa Bu, nggak bakal saya marahin juga. Ibu, ada seorang sahabat dulu, orang laki-laki dulu di Madinah. Sebelum Nabi Muhammad datang, masih muda belia, namanya Julaibib. Ibu, saya ceritain sebelum saya lanjutin. Si Julaibib ini Bu, sekedar pengenalan, orangnya jelek, hitam, pendek, miskin, gak punya papa, dan gak ketahuan siapa bapak siapa emaknya. Kesian bener gak Bu? Ibu-ibu sekalian, Julaibib tinggal di kota Yatsrib, di kota Madinah, gitu aja luntang lantung gak jelas. Gak ada orang mau deketin dia. Terus makannya gimana? Yaudah, kadang-kadang dia angkutin air buat rumahnya orang, dibayarin dikit buat makan. Ntar kalau ada orang lagi punya hajatan, dia yang cuci-cuci piringnya, dapat sekedaran buat makan. Ibu-ibu sekalian, Julaibib nggak bikin salah, tapi karena kondisinya yang seperti itu, orang-orang menganggapnya sebagai satu kesialan. Kesian banget nih Bu Julaibib. Sampai ada orang dari salah satu pemimpin kabilah di Yatsrib sana mengatakan seperti ini. Saya nggak mau datang kalau ada kawinan Julaibib ada di sono. Kenapa emang? Biasanya laki bini cepet pada cereknya. Sian bener si Julaibib. Salah apa nih? Sampai emak-emak kalau mau nakutin anaknya sama Julaibib, nak belajar yang bener, tar kayak Julaibib loh. Gitu. Ya Allah, sian bener. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, Julaibib pun merasa nih hidup di dunia udah kayak di neraka aja nih kayaknya. Nggak ada orang peduli sama dia, nggak ada yang sayang sama dia. Sampai ketika datang Nabi besar Muhammad, Julaibib pun masuk Islam dan itu merubah hidupnya menjadi seolah-olah berada dalam surga.
Karena Nabi Bu tidak pernah menolak cinta. Karena Nabi nggak pernah pilih kasih. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah membedakan sayang. Maka Bu, Nabi Muhammad sholat, Julaibib di saf-saf terdepan. Nabi Muhammad bangun masjid, Julaibib ikutan ngebangun. Ikutan bawain kayu batunya, bawain segala macamnya. Nabi Muhammad pergi perang, Julaibib ikutan pergi perang. Waduh, luar biasa senangnya Julaibib. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan dan para sahabat, ya gitu. Maksudnya kan kita dalam Islam tidak boleh buat beda-bedain orang. Jadi biarin aja gitu Julaibib seperti itu. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, sampai ketika ada beberapa orang mulai menginap di Masjid Nabawi, tinggal di Masjid Nabawi. Karena mereka miskin, gak punya rumah, tinggal di Masjid Nabawi gitu. Jauh dari negerinya tapi pengen belajar, pengen nyantri sama Nabi Muhammad. Namanya Ahli Soffah. Ahli Soffah, jumlahnya sekitar 40-an orang. Pemimpin mereka Abdurrahman bin Sakhr. Biasa disebut dengan nama Abu Hurairah, kita mengenalnya, itu Ahli Soffah. Salah satu di antara jamaah yang tinggal di masjid tersebut, Ahli Soffah tersebut adalah Julaibib ini. Lagi tenang, lagi aman, lagi damai, Julaibib hidup di dunia ini, tiba-tiba dapat ujian. Ujiannya apaan nih Bu nih? Kematian orang yang dicinta, nggak ada. Nah Julaibib sebatang kara. Apaan nih? Kemiskinan. Nah Julaibib emang nggak punya apa-apaan. Duitnya hilang, duit apaan kagak punya dia. Oh, kena kebakaran mukanya misalnya jadi jelek. Emang aslinya juga udah jelek. Ibu-ibu saudariku sekalian, ujian tuh datang ke setiap orang beda-beda ya Bu ya. Buat orang lain mungkin ini bukan ujian, tapi buat Julaibib ini ujian nih. Siang-siang hari Nabi Muhammad ketemu sama Julaibib. Ya Julaibib, lebek Rasulullah. Assalamualaikum Julaibib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Girang, seneng. Apa kabarmu Julaibib? Alhamdulillah Rasul, baik aja Rasul, alhamdulillah. Nabi kemudian bilang begini, ya Julaibib, ya Rasul, halla tatazawwaj? Kamu nggak mau kawin? Bu, buat orang lain ditanyain kawin itu biasa-biasa aja, tapi buat Julaibib ujian Bu. Masalahnya bukan apaan, emang ada gitu yang mau ngawinin anaknya sama Julaibib? Julaibibnya bengong ditanya begitu. Dia kemudian menjawab sambil nunduk. Dia bilang, lah ya Rasulullah. Ya enggak lah Rasul, masa saya kawin? Wa man yatazawwaj ala Julaibib wa hu fid dunya. Emang siapa juga yang mau ngawinin sama Julaibib di dunia? Kalau di akhirat mah beda urusan Ibu ya. Katanya kan orang di sorga yang jelek-jelek juga jadi percakep, yang tua-tua jadi muda. Makanya ada nenek-nenek waktu datang menabi, Rasul doain saya biar masuk surga. Nabi Muhammad bilang, aduh maaf nek, nenek-nenek tuh gak ada yang masuk surga. Beneran Rasul, nangis dianya. Nabi kemudian bilang, iya nenek-nenek emang gak ada yang masuk surga. Karena ibu begitu masuk surga jadi muda lagi. Ini kita kalau masuk surga, kita emak kita, nenek kita sama Bu umurnya. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, akhirnya kemudian dia bilang, wa man yatazawwaj ala Julaibib wa hu fid dunya. Mang siapa Rasul mau ngawinin anaknya sama Julaibib di dunia? Nabi senyum, tinggalin Julaibib. Julaibib mikir gitu, kok Nabi nanya gitu ya? Kali Nabi lagi basa-basi aja. Mudah-mudahan Nabi cuman iseng doang. Kita kan biasa kadang iseng, ibu-ibu kan kayak gitu tuh. Kalau ketemu sama anak umur 20 tahun, 21, 22, 23, 24, 25, ibu pertanyaannya apaan? Kapan kawin? Kan gitu. Kalau udah kawin pertanyaannya apaan Bu? Anaknya berapa? Kan gitu ya. Kalau udah punya anak atuh, kapan mau nambah? Kan gitu tuh. Apalagi tadi Ustazah bilang, mau an bunting apa kiamat? Bu, mau an bunting apa kiamat? Ya Allah. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan,
Udah Julaibib tuh kepikiran, mudah-mudahan Nabi iseng doang. Bu, besoknya Nabi Muhammad cariin Julaibib. Aina Julaibib, orang panggil. Julaibib, kamu dicari sama Nabi Muhammad. Cariin. Julaibib ngadep sama Nabi. Lebaik Rasulullah. Julaibib, iya Rasul. Apa kabar? Baik Rasul. Sehat alhamdulillah. Nabi nanya, ya Julaibib, iya Rasul. Halla tatazawwaj? Nanya lagi bu, kamu gak kawin? Ya Rasulullah, wa man yatazawwaj ala Julaibib wa hu fid dunya. Dah, Nabi tinggalin gitu aja. Gak marah, gak apa. Biarin mikir sendiri aja. Itu Nabi bu, bijaksana orangnya. Bijaksana, gak suka maksa-maksain kehendak. Gitu ya? Kita juga mesti belajaran nih sama anak-anak kita. Yang diputusin Nabi itu udah pasti bener. Segitunya Nabi gak suka maksa. Yang kita putusin buat anak-anak kita belum tentu bagus. Makanya jangan suka maksa. Apalagi sama suami. Ini romannya pada ada yang suka maksa-maksain laki nih. Ya Allah. Ibu-ibu saudaraku sekalian, sepanjang malam tersebut Julaibib gak bisa tidur. Ya Allah, saya jadi umat durhaka bener nih sama Nabi nih. Disuruh sama Nabi, udah 2 kali nih Nabi nanya. Saya jawabnya kayak begitu, gak bener, Julaibib gak bener, Julaibib gak bener. Ya Allah, jangan sampai turun ayat melaknat saya sampai hari kiamat karena gak ngikut apa yang dimauin Nabi Muhammad. Padahal Allah udah terang-terangan bilang, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal. Kalau Nabi nanya jawabnya kayak begitu aja, sami'na, kita denger dan kita patuhin gitu. Kita sebagai umat mestinya seperti itu ibu-ibu saudaraku sekalian. Disuruh apa aja sami'na. Suruh pakai jilbab, nggak usah main tawar-tawaran. Yang nyuruh siapa? Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Udah gak usah main tawar-tawaran. Jangan ada yang bilang ntar dah kalau udah pulang haji. Gitu katanya. Ada juga yang gak tawar-tawaran tapi lihat kondisi. Kalau lagi di Jakarta pakai jilbab, begitu pergi ke Bali, ada yang begitu? Mana orangnya? Ada juga yang modelnya kayak begini nih, saya suka nemu nih. Kalau pergi pengajian rapi-rapi jilbabnya. Pergi ke tukang sayur kagak pakai. Ada yang begitu? Mana? Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam. Sama Julaibib dipikirin, ya Allah, saya nggak benar jadi umatnya, ya Allah, saya nggak benar jadi umatnya. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, akhirnya Julaibib buat keputusan malam tersebut. Ya Allah, ya Allah. Kalau sampai besok Nabi Muhammad nanya lagi, saya nggak boleh jawab kayak begitu. Itu namanya ngikut kemauan diri sendiri, mengalahkan kemauannya Nabi Muhammad. Nabi udah setia sama saya, kenapa saya nggak setia sama Nabi? Apa aja deh yang disuruh sama Nabi, biarpun suruh kawin juga aja mestinya. Jadi ibu-ibu saudaraku sekalian, besok harinya beneran bu, habis kelar sholat duhur Nabi jalan nyariin, aina Julaibib, mana tisu Julaibib? Julaibib cari Nabi, panggil. Assalamualaikum ya Julaibib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Ya Julaibib, udah deg-degan nih Julaibib nih, udah deg-degan nih. Kata Nabi, halla tatazawwaj, kamu nggak mau kawin? Sekarang Julaibib menjawab dengan jawaban yang berbeda. Karena dia berpikir. Karena dia udah ngerti. Sebagai umat kita harusnya tidak punya pilihan. Sebagai umat kita harusnya patuh secara mutlak. Sebagai umat jangan ikutin maumu, ikuti aja maunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak bakal kok nyuruh kita sesuatu menuju ke neraka, menuju kepada kesengsaraan, gak ada. Nabi emang diutus di Sa'adatid Darain untuk bawa kebahagiaan, kesenangan buat kita sekalian. Jadi ibu-ibu kalau yang merasa hidupnya kurang bahagia, coba perhatiin, pasti ada sunnahnya Nabi, ajarannya Nabi yang ibu tinggalin.
Pasti itu. Ibu-ibu sekalian, akhirnya kemudian tanyain lagi sama Nabi, ya Julaibib, ya Rasul, halla tatazawwaj, kamu nggak mau kawin? Dia jawab kemudian, ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Apapun yang kau putuskan wahai Rasul, terserah aja dah, suruh kawin, nggak apa-apa gitu. Nabi senyum, tapi kali ini tidak meninggalkan Julaibib. Kata Nabi Muhammad, yuk kalau gitu kita pergi. Kemana Rasul? Kita lamar anak gadis orang. Yo, cepet bener. Dibawa bu sama Nabi Muhammad alaihissalam si Julaibib, jalan beriringan. Ibu-ibu saudara sekalian, kalau kepengen gak ditinggalin Nabi, jangan ninggalin Nabi. Kalau kepengen nanti di hari akhirat kita bisa berjalan bersama-sama di belakang Nabi Muhammad sewaktu di dunia ini, yang setia sama ajarannya Nabi Muhammad alaihissalam. Jalanin yang benar, nggak usah pakai negosiasi, nggak usah pakai bawa argumen sendiri, ikutin aja apa yang disuruh sama Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu tahu dibawanya kemana? Bu, di Madinah sana bu ada orang punya anak gadis cantik, tinggi, putih, hafid Al-Quran, hafal hadisnya Nabi Muhammad banyak, sangat solehah, sangat akhlaknya sangat mulia, dari kalangan keluarga kaya dan terhormat di antara kaumnya. Nabi bawa Julaibib ke situ buat ngelamar anaknya. Ibu kebayang nggak? Ujian nih bu ya, buat siapa bu? Buat semuanya. Ibu kira kalau ibu yang jadi mertuanya nih, ujian apa bukan deh? Ujian. Ibu kalau jadi anak gadis itu ujian apa bukan? Buat Julaibib, ujian. Aduh Nabi, malu bener, masa saya dibawa ke sini, ya ampun. Tapi gitulah namanya mengikuti ajaran ini ibu-ibu saudara sekalian, tinggalkan keinginanmu untuk keinginan Nabi Muhammad. Sebab keinginan Nabi Muhammad adalah keinginan Allah. Sebab Nabi Muhammad ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Enggak berbicara sesuatu kecuali wahyu dari Allah. Yuk Julaibib masuk ke rumah orang tua. Yang punya rumah girangnya luar biasa. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Mimpi apaan nih saya Rasul? Lagi main kesini, lagi mampir. Enggak, kata Nabi, sengaja dari rumah kesini. Wah Allah, girangnya Rasulullah, Masya Allah, ahlan, ahlan. Bawa duduk deh. Aduh Rasul, gerangan apa yang membuatmu datang ke rumah kami? Kata Nabi, saya ada urusan sama bapak ini. Oh Alhamdulillah Rasulullah, senang benar. Kalau boleh tahu apa urusannya nih Rasulullah? Kepentingannya, kata Nabi Muhammad, saya datang ke sini mau melamar anak gadis. Alhamdulillah. Ya Allah Rasul, nggak sia-sia. Saya emang udah tolak beberapa orang Rasulullah mencari yang terbaik. Masya Allah, Alhamdulillah, senang bener nih saya Rasul. Ngimpi apa saya Rasul? Gimana cara nyukurinnya? Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, bukan buat saya pak. Oh, buat siapa ya Rasulullah? Buat Julaibib. Julaibib. Ya Allah. Julaibibnya nunduk aja. Hanya Allah yang tahu seperti apa suara degup jantungnya. Ya Allah, kalau boleh sembunyi bawa tanah, sembunyi aja dah. Rasul, kan kita apa-apaan gak boleh maksain kehendak ya Rasul ya. Saya mau diskusi dulu dah sama ibunya, sama anaknya juga. Kita kan gak boleh gitu ya Rasul ya. Kata Nabi, ya silahkan. Masuk dalam. Istrinya nyambut. Bang, Nabi Muhammad bang, depan bang. Iya, Masya Allah ya bang ya. Percaya rumah kita bang, datangan Nabi Muhammad. Suaminya iya. Nabi kemarin mau ngapain bang? Mau ngelamar anaknya. Masya Allah bang, cahaya ya bang ya. Rumah
rumah kita nih berlipat-lipat cahayanya bang. Bukan buat Nabi. Buat siapa bang? Buat Julaibib. Julaibib! Ya Allah bu. Ya ampun bang, kesian benar anak kita bang. Julaibib yang mana bang? Pendek, terus jelek. Iya yang nah. Ya Allah bang, kesian bener bang nasibnya bang anak kita bang. Udah gini aja deh bang. Iya ini aja bang lamaran yang sebelumnya bang. Kita terima aja gimana bang? Dia enggak bang. Kesian bang anak kita. Lagi diskusi kayak begini kayak begitu. Si anak kedengeran karena diskusinya depan kamar. Anaknya keluar. Ayah, ibu, kayaknya lagi ngomongin saya ya. Iya nak. Kenapa emang ya, Bu? Kalau boleh saya tahu. Soalnya saya ada kedengeran tadi. Itu Nabi di depan datang, alhamdulillah ahlan wa sahlan bin Nabi. Datang ke sini buat ngelamar nak, ngelamar kamu. Alhamdulillah. Bukan buat kamu nak, buat Julaibib. Oh. Nggak kagetan, Bu? Kenapa? Soleha. Nggak kagetan. Kenapa? Beriman. Orang kalau beriman tuh nggak kagetan. Ibu kagetan apa kagak? Masya Allah kan. Wa malam yasa'lam yakun. Itu yang diyakini orang beriman. Apapun yang Allah tetapkan terjadi akan terjadi. Yang nggak ditetapkan Allah terjadi nggak bakalan terjadi. Paham betul orang kalau beriman tentang makna la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Enggak ada kekuatan menghalang dari bahaya, enggak ada kekuatan mendatangkan kebaikan kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman paham, ibu-ibu saudariku sekalian, apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Anaknya nanya, terus ayah sama ibu udah mutusin gimana? Ya nggak boleh lah nak, masa kawin kamu sama Julaibib, yang bener aja. Anaknya bilang, boleh nggak kalau saya punya pendapat ya? Silahkan, kamu punya pendapat yang berbeda gitu? Iya. Gimana pendapat kamu? Kalau pendapat saya apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Emang gimana nak Allah bilang? Wa ma kana lil mu'minin walal mu'minah idza qada 'alaihimul amr an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Katanya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah layak, enggak pantas bagi orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu buat punya pilihan dari dirinya sendiri. Jangan, enggak boleh. Orang beriman baik laki-laki maupun perempuan, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, pahami aja bahwa itu adalah yang Jadi maksudnya kamu terima nak lamarannya Julaibib? Iya ya, jika memang Allah dan Rasulnya sudah memutuskan seperti itu. Tapi kamu tahu siapa Julaibib? Tahu ya? Kamu pernah lihat Julaibib? Pernah ya? Kamu nggak nyesel nak? Senyum aja. Ya udah kalau emang gitu, iya deh. Tuh, maju nih, masuk ke depan. Ya Rasulullah sudah kami putuskan. Julaibib nunduk sambil tahu deh, tolak, pasti ditolak. Tolak, agak bakalan orang mau ngawinin saya. Kata dia udah saya putusin Rasulullah, udah kami diskusikan di dalam. Dan jawabannya adalah kami terima lamaranmu untuk Julaibib. Hah? Gantian Julaibibnya yang kaget ya. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi pun kemudian keluar bawa Julaibib dengan aneh-aneh nih. Julaibib ya keterima nih. Ini buat para jomblo ya, Julaibib kawin. Ya Allah, Julaibib aja kawin, kamu kapan? Insya Allah mudah-mudahan yang udah pada kepengen nikah, mudah-mudahan anak-anak ibu-ibu ya pada dapat pasangan-pasangan yang soleh-soleha insyaallah, amin ya rabbal alamin. Buat para janda juga barangkali ada yang pengen lagi.
Ibu-ibu saudaraku sekalian, Nabi pulang bawa Julaibib, sampai di masjid Nabi panggil keluarga fulan, panggil keluarga fulan, panggil keluarga fulan. Ada juragan kambing, panggil Nabi, kasihin kambing sama kamu, sama Julaibib dia 5 ekor. Iya Rasul, sami'na wa atokna. Ada orang kaya, Nabi disuruh kamu kasih ya sama Julaibib sekian dinar, lebek ya Rasulullah, sami'na wa atokna. Sahabat tuh bu kayak begitu. Orang mukmin tuh kayak begitu. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, kawinlah Julaibib. Bu, abis nikah, ibu bisa bayangin, istrinya Julaibib jadi istri yang soleha apa enggak? Soleha. Kenapa begitu? Karena orang soleha bu, ketika dia menikah, enggak ngelihat laki-laki yang dinikahin ini, tapi melihatnya sebagai jalan surganya, melihatnya sebagai jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kita mesti kayak begitu, insya Allah. Ngelihat suami kita dengan pandangan ngelihatnya istrinya Julaibib kepada Julaibib. Ibu ya, kita ngelihat Allah dan Rasulnya dalam diri suami kita, insya. Ibu-ibu saudariku sekalian, berlalu setahun, 2 tahun. Kemudian terdengarlah panggilan suara jihad fisabilillah. 5 menit lagi ibu insyaallah. Ibu-ibu saudariku sekalian, terdengar panggilan jihad. Julaibib ikutan pergi jihad fisabilillah. Bu, perangnya perang Uhud. Ibu tahu kan kejadian perang Uhud? Umat Islam asalnya menang kemudian kalah. Di saat kalah tersebut bu, begitu banyak yang jadi korban. Baik korban luka-luka ataupun korban meninggal dunia di antara kalangan para sahabat. Nabi sendiri sujajabinu, dahinya retak, tanggal 2 gigi geraham beliau. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, habis selesai perang Nabi minta didata siapa aja yang hidup, siapa aja yang meninggal. Maka semuanya tuh pada ngajuin nama saudaranya. Saudara saya meninggal, tapi saudara saya fulan bin fulan hidup. Ayah saya meninggal, anak saya hidup. Semuanya tuh kemudian masukin data gitu bu. Habis selesai Nabi minta bacain, dibacain. Sahabat-sahabat yang hidup, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, bacain. Sahabat-sahabat yang meninggal, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Julaibib kagak ada bu namanya. Yang hidup nggak kedengeran, yang meninggal juga nggak ada. Nabi bertanya habis selesai semua dibacain, hal faqadtum ahada? Kata Nabi, kalian nggak merasa kehilangan seseorang? Ada yang belum disebut nih namanya. Sahabat, ada nggak? Nggak ada. Rasul udah semuanya disebut. Coba ulangi kata Nabi, bacain lagi. Bulan. Udah semua nih kata Nabi. Udah Rasul. Hal faqadtum ahada? Kata Nabi, kalian gak merasa kehilangan seseorang? Enggak, Rasul udah kesebut semuanya. 3 kali bu Nabi Muhammad suruh. Coba diinget-inget lagi, adakah kalian merasa kehilangan seseorang? Ya Allah, Julaibib bu ya, kagak terkenal, gak dianggap, gak dihitung. Ibu, jika engkau merasa seperti itu bu, udah sekalian aja. Sebab kalau kita walaupun gak ada sesiapa pun menganggap kita, kalau Nabi Muhammad menganggapmu cukup bagimu. Dibacain lagi yang 3 kalinya. Nabi merasa gak disebut juga nama Julaibib. Nabi kemudian berkata, hal faqadtum ahada? Kalian gak merasa kehilangan seseorang? Kata Nabi. Enggak Rasul. Fa inni faqadtu Julaibibi, karena aku merasa kehilangan Julaibibku, kata Nabi Muhammad. Oh iya si Julaibib, mana dia tuh? Ibu-ibu saudaraku sekalian, barulah dicari di antara yang hidup nggak ada, dicari di antara yang terluka nggak ada, orang nyisirin tuh tempat perang. Ketahuan bu, Julaibib sudah meninggal dunia. Ibu-ibu saudaraku sekalian, nggak lama Nabi suruh semuanya buat pada galiin kuburan itu buat saudaranya masing-masing. Nah Julaibib kan nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa. Nggak tanggung-tanggung Nabi mau ngasih tahu kehormatan seorang muslim di hadapan Allah.
kehormatan seseorang yang setia kepada Nabi Muhammad, jalanin apapun yang diperintahkan Nabi Muhammad, meski andai hatinya berat sekalipun. Nabi memerintahkan, ya Abu Bakar wa ya Ali, wahai Abu Bakar, wahai Ali, galikan kubur buat Julaibib. Nggak tanggung Bu yang disuruh Sayyidina Abu Bakar, sahabat paling mulia, sama Sayyidina Ali, pemuda paling mulia. Kan itu ya Bu ya? Ibu-ibu sekalian digaliin itu sama Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Ali. Udah jadi kuburnya, udah kalau syahid kan nggak pakai disolatin, nggak pakai dikafanin ya Bu ya, nggak pakai mandiin. Ibu-ibu udah jadi kuburnya Nabi Muhammad sendiri yang turun ke dalam kubur tersebut, kemudian mengatakan kepada dua sahabatnya itu, kemarikan kepadaku Julaibib. Wih, Nabi sayangnya sama dia luar biasa Bu. Mudah-mudahan kita jadi umat disayang sama Nabi Muhammad. Udah Bu, biar sesiapa meninggalkan kita, yang penting Nabi Muhammad nggak ninggalin kita. Amin. Jika engkau pernah kecewa kepada seseorang, ketahuilah jika engkau dekat dengan Nabi Muhammad, Nabi tidak akan pernah mengecewakanmu. Kecuali jika engkau selama ini selalu mengecewakan Nabi Muhammad dengan tidak mengikuti aturan-aturannya. Ibu, Nabi taruhin, kemudian Julaibib ditangkap, dibawa sama Nabi Muhammad, ditaruh kemudian ke dalam kuburan, dan Nabi kemudian mengucapkan sesuatu, bikin semua sahabat iri dan berharap andai dia yang menjadi Julaibib pada hari itu. Bahkan Sayyidina Abu Bakar, bahkan Sayyidina Umar, bahkan Sayyidina Utsman yang dipilih Nabi Muhammad sebagai dua menantunya Nabi Muhammad alaihissalam, sebagai satu orang dari dua anaknya Nabi Muhammad, menantu dua anaknya Nabi ya Bu ya, Sayyidina Utsman ya Bu ya. Semua orang iri ketika Nabi Muhammad mengatakan yang seperti itu. Ya Allah, andai itu ucapan Nabi Muhammad berikan kepada saya. Semua berharap andai dia menjadi Julaibib pada hari tersebut. Apa yang diucapkan Nabi? Julaibib minni wa ana minhu. Kata Nabi Muhammad, Julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, jika di hari akhirat orang lagi pada kebingungan, kemudian Nabi Muhammad memanggil namamu dan mengatakan kamu adalah umatku karena sepanjang hidup kamu jalanin syariat agama Allah yang diturunkan kepadaku. Kau tidak pernah meninggalkan Al-Quran, kamu tidak pernah meninggalkan perintah-perintahku, gak pernah ninggal sholat, gak pernah ninggal ibadah, jalanin kehidupan seperti yang aku inginkan, bukan seperti yang kau inginkan. Ketika diuji engkau sabar, ketika diberi kenikmatan kau bersyukur, gak bikin salah sama orang, gak nyakitin hatinya orang, gak pernah bohong, gak pernah ngambil yang bukan haknya, tidak pernah mau berani sama harta milik orang lain. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, bisa jadi di hari akhirat nanti Nabi Muhammad akan mengakuimu. Bisa jadi kau akan disampaikan oleh Nabi Muhammad, anti min ummati, kamu adalah bagian dari umatku. Kemarilah kita berjalan bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari setia menjalankan agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya, hingga di hari akhirat nanti kita mendapatkan kesetiaan dari Nabi Muhammad alaihi wasallam sebagai umatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.